Halo sobat youtuber, kembali lagi di channel Gatot ID. Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat blogger atau membuat blogspot di blogger.com untuk pertama kali di tahun 2025 ya, atau 2024 yang sedikit mengalami perubahan. Mau tahu caranya? Simak terus di video kali ini. Untuk membuat blog pertama kali di tahun 2004 atau 2005 atau yang berikutnya, mungkin tampilan depannya itu hampir sama seperti beberapa tahun yang lalu ya. Seperti ini, tidak ada perubahan dari sisi landing page dari blogger itu sendiri ya. Ini salah satu fitur dari Google yang sangat free dan sangat bermanfaat, bisa digunakan untuk jualan produk atau untuk affiliate ataupun untuk monet. Nah, cara untuk daftarnya yang perlu kita siapkan yaitu adalah email Gmail dari Google itu sendiri ya. Kemudian kita sign in di pojok kanan atas, kemudian kita masukkan alamat email yang sudah kita daftarkan di Google, baik itu email baru atau email lama boleh kita pakai. Di sini yang penting kita sudah terdaftar di Gmail. Oke, setelah daftar di Gmail atau di Blogger seperti ini, untuk tampilan alert notifikasi, karena ini region Eropa, nanti kita akan hilangkan ya, menggunakan region dari Asia ataupun Singapura ataupun Jakarta. Oke, kita masukkan title dari blog, kita cari yang lagi trending ya. Biasa saya menggunakan dari Google Trend untuk mencari produk yang paling banyak diminati di Google Trend. Baru nanti saya buatkan topik di sini. Saya menggunakan iPhone terbaru seperti ini. Kita next. Setelah selesai, kita cari juga URL nama blog yang akan kita gunakan nantinya. Yang pasti jangan yang sudah digunakan orang lain seperti ini. Kita bisa cari lagi atau kita memasukkan keyword lagi di sini. Kita cari aja sampai kita mendapatkan URL yang sudah tersedia ya. Nah, ini tersedia, tapi saya coba untuk ganti optimize menggunakan 2025 aja. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tekan tombol next di bagian bawah untuk melanjutkan pembuatan blogspot secara gratis di Google ya. Nah, kita masukkan nama dari blognya itu sendiri. Kita masukkan namanya, saya masukkan di sini iPhone terbaru. Seperti ini, kita finish. Oke, masih roulette. Kita tunggu beberapa saat ya sampai klik finish lagi ya. Kalau misalkan masih lag, takutnya koneksi internet tidak berjalan. Nah, ini sudah berhasil pembuatan blog. Ini kita close alert untuk zona region Eropa, kita close saja. Kita nanti tinggal membuat posting seperti ini. Ini ada beberapa menu, ada post, kemudian ada juga statistik, ada komen, ada earning. Nah, kita lakukan setting. Di sini. Untuk bagian deskripsi saya menggunakan ChatGPT ya. Ini kita minta ChatGPT untuk membuatkan deskripsi SEO yang mungkin user friendly dengan pencarian di Google nantinya. Saya paste di sini. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah, kita aktifkan
tag meta berikutnya. Kita aktifkan meta tag di bagian bawah. Nah, ini meta tag di bawah, kita scroll di bawah. Ini ada meta tag. Untuk time yang ini kita boleh ganti boleh enggak ya, tapi saya enggak akan ganti, saya biarkan untuk zona Eropa aja, enggak apa-apa. Kemudian untuk meta tag di sini kita aktifkan meta tag seperti ini, kita aktifkan. Ini nanti fungsinya akan tampil di bagian post atau input post, itu akan muncul meta description atau set description biasanya. Oke, ini untuk crawler itu fungsinya agar artikel-artikel kita bisa di reindeks atau di crawl atau dirayapi, diputar-putar oleh Google ya, biasanya seperti itu. Oke, kita masukkan di sini user agent -2 bintang, kemudian disallow bintang, kemudian allow-nya slash, kemudian sitemap-nya saya isi 2, yang default sama sitemap. Ini kita isi aja, kita copy URL yang dari blog kita. URL blog kita itu kita taruh di sini, kita masukkan sitemap. Dan yang kedua itu feed post default yang nantinya akan kita gunakan untuk submit ke GSC atau Google Search Console. Biasanya untuk GSC sendiri kalau untuk blog pertama kali itu memakan waktu 1x24 ya, biasanya proses verifikasinya agak lama, cukup ketat untuk Google. Oke, kita save setelah selesai. Nah, ini kita tinggal aktifkan bagian custom robot. Kemudian untuk arsip kita no index, kemudian untuk post itu kita all di bagian bawah, post kita all seperti ini, kita save. Oke, kemudian di sini kita perlu aktifkan juga di bagian ADSTXT. Fungsinya ini nanti yang akan digunakan untuk penempatan kode publisher kita. Nah, ini sudah berhasil ya, kita ini coba kita input apakah set description atau meta tag sudah ada. Ini sudah ada, set description-nya sudah ada. Ini biasanya dipakai di tag meta description. Oke, sudah ada. Ini sudah berhasil untuk pembuatan blog. Nah, kita coba membuat post pertama ya. Ini kita coba aja title, kemudian saya masukkan untuk ini post yang pertama. Ini cukup valid ya. Di sini menggunakan apa yang nantinya digunakan untuk verifikasi Google, itu harus ada about, contact us, kemudian privacy policy, kemudian ada disclaimer. Ini kita copy aja ke sini. Oke, kita publish, kita buat lagi di bagian contact us. Ini bisa disesuaikan, tidak harus sama seperti yang saya input di sini. Jadi teman-teman bisa gunakan contact us-nya sendiri, kemudian privacy policy sama disclaimer nanti kita pakai generator. Linknya nanti akan saya sematkan di bagian deskripsi yang bisa sobat gunakan ya, atau biar cepat dimonet nanti link untuk deskripsinya saya taruh di bagian deskripsi biar untuk membantu teman-teman. Oke, kita masukkan aja, kita save. Di policy kita coba menggunakan generator dari Google yang public JPL ya. Oke, kita ketikkan di sini generator publisher.
Nanti linknya yang ini saya sediakan di kolom deskripsi, so teman-teman tinggal klik aja, tinggal buka di kolom deskripsi, nanti ada link cara cepat Blogspot di Monet. Itu di dalamnya ada link untuk generator. Oke, nah ini kita pilih website, kita isi aja. Di sini generator untuk ininya, untuk privacy dan disclaimer. Kita bacakan field-field yang diwajibkan oleh generator privacy policy ya. Setelah selesai seperti ini, kita copy clipboard ya, seperti ini kita copy aja, nanti kita taruh di bagian privacy policy, kita rubah modnya ke HTML seperti ini, kita pilih, kita hapus, kita paste, kita select ke mod HTML atau GUI, tampilan sudah berhasil, kita publish. Dan saatnya kita bikin satu lagi yang tidak ketinggalan, disclaimer, sama linknya yang tadi, cuma kita pilihnya itu di bagian disclaimer generator. Nah ini kita pilih disclaimer generator di bagian bawah yang ini. Oke, kita pilih website, kita ikutin field yang kita diminta ya, kita gunakan yang free aja. Oke. Jika sudah selesai seperti ini, kita copy to clipboard. Nah, kemudian kita paste di bawah. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah, kita publish. Proses sudah selesai untuk pengisian standar dari Google yang diwajibkan. Itu ada kontak, ada disclaimer, ada privacy policy, kemudian ada about us. Ini sudah berhasil. Dan kita coba input atau cek ya, ini tampilan default untuk blog. Nanti kita juga akan bagaimana cara merubah tampilan default ini ke versi terbaru, tapi di video terpisah. Kita coba tes input satu post di sini. Saya coba input tes satu post. Kita buka. Nah, ini kita masukkan judulnya di sini. Kita isi standar aja dulu, lorem insum seperti ini ya. Ini jangan disamakan. Jadi kalau teman-teman ingin mengisi, silahkan membuat topik sesuai yang diinginkan. Boleh menggunakan ChatGPT atau Gemini ataupun yang lain. Nah, ini saya insert image.
Nah, ini limitnya cukup simpel. Ini bisa dilakukan dari smartphone ataupun dari perangkat yang lain. Cukup user friendly banget dan cukup mudah kalau menurut saya. Oke. Nah, ini kita masukkan di sini di label itu, label ini sebagai kategori ya, dan juga sekaligus sebagai keyword. Ini karena di Blogspot itu memiliki fitur yang terbatas, jadi label kita manfaatkan sebagai kategori plus sekaligus sebagai keyword. Begitu juga untuk search description, ini kita masukkan keyword dari turunan dari artikel kita. Kita masukkan di sini keywordnya. Kemudian juga nanti di bagian ALT image itu juga akan kita penuhin dengan keyword. Fungsinya apa? Agar artikel kita itu cepat dikenali atau cepat diindexing atau cepat untuk mendapatkan posisi rank di Google. Ini kita masukkan ya. Di sini ada keyword 1, keyword 2, keyword 4 dan seterusnya. Untuk title kita isi iPhone aja. Yang cara seperti ini biasa disebut zaman-zaman dulu itu black hat atau white hat ya, saya kurang paham, tapi banyak orang memberikan istilah masing-masing. Oke, sudah selesai. Kita coba refresh di halaman yang tadi apakah sudah tampil. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Ini sudah tampil halaman yang atau artikel yang tadi dibikin ya. Oke, coba cara untuk membuat blog pertama kali di blogger.com atau blogspot.com cukup sampai di sini. Jika ada kendala ataupun kesulitan, silahkan kirim melalui kolom komentar.